Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan pengujian perakitan. Jadi pada bab ini kita akan belajar bagaimana caranya menguji perangkat komputer yang sudah kita rakit. Sebelum kita memulai pembacaan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Semoga dengan wasilah doa, ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selamat datang anak-anak semua di media pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada pada pertemuan yang ke-6 kalinya. Sebagai materi lanjutan komputer dan jaringan dasar, kita akan membahas tentang bagaimana pengujian komputer yang sudah kita rakit bersama. Berikutnya kita akan mempelajari pada bab ini yaitu bagaimana menerapkan pengujian komputer pada kompetensi inti, yaitu pengujian komputer. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya kita menguji sebuah komputer yang sudah kita rakit bersama, yang sudah kita ketahui tentang komponen-komponen yang kita butuhkan, peripheral yang kita persiapkan, dan sebagaimana peralatan pendukung yang kita gunakan dalam perakitan sebuah komputer. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari pada pengujian perakitan komputer bertujuan yaitu mengetahui bagaimana cara pengujian sebuah komputer. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana proses-proses menguji sebuah komputer itu seperti apa. Kemudian yang kedua sebagai tujuan pembelajaran yaitu bisa memahami langkah-langkah pengujian sebuah komputer. Nanti prosesnya seperti apa kita akan belajar bersama tentang bagaimana langkah-langkah pengujian sebuah komputer. Sebagai tujuan pembelajaran yang ketiga, kita bisa menerapkan pengujian komputer dengan cara seperti apa, mulai dari langkah-langkah menghidupkan komputer, kemudian cara mematikan komputer seperti apa akan kita pelajari bersama. Dan penilaian pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah sikap, bagaimana sikap kalian menyikapi pembelajaran seperti ini. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan. Setelah sudah diberikan pemahaman tentang bagaimana pengujian sebuah komputer, pengetahuan kalian tentang pengujian ini seperti apa? Misalnya bagaimana caranya menghidupkan sebuah komputer, kemudian cara mengoperasikan komputer, cara menjelaskan setiap bagian-bagian perangkat komputer, kalian harus menguasainya. Penilaian yang ketiga yaitu keterampilan. Bagaimana keterampilan kalian setelah tahu dan memahami tentang konsep-konsep perakitan, kemudian perangkat pendukung perakitan, kalian harus menggunakan keterampilan itu ketika kita nanti pada saat praktek atau pengujian. Memperhatikan kode bit yang saya sudah sebutkan tadi. Kode bit adalah merupakan hasil dari tes awal hardware yang dilakukan oleh BIOS komputer yang disebut dengan POS atau Power On Cell Test. Adalah tes yang dilakukan oleh BIOS komputer pada waktu pertama kali menyala untuk memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan minimum sistem sebelum memulai sisa proses booting. Pengujian merakit berikutnya setelah merakit yaitu menghidupkan monitor, lalu unit sistem, perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi yang terpasang di komputer. Jadi pengujian setelah merakit yang pertama yaitu caranya kita menghidupkan komputer terlebih dahulu. Setelah komputer dihidupkan akan menampilkan
tampilan keterangan atau program POS dari BIOS. Itu nanti akan terlihat perangkat hardware yang terpasang akan terbaca oleh komputer tersebut. Kemudian yang kedua, bila terdapat kesalahan maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Jadi setelah yang pertama kita hidupkan, tadi ada tampilannya. Yang kedua ini tidak ada tampilan sama sekali atau kosong. Dan muncul bunyi beep yang dikeluarkan dari speaker. Speaker ini berada di mana? Speaker ini berada pada perangkat mainboard yang dipasangkan pada peripheral mainboard tersebut. Kemudian kita nanti setelah tahu kode beep, kita terjemahkan, kita periksa keterangannya apa. Jadi jika poin yang kedua ini kita nyalakan komputer tidak menampilkan apapun di monitor, tidak ada kesalahan dalam proses perakitan. Kita nanti akan coba bongkar lagi, kita lihat kesalahannya di mana. Dan yang ketiga, jika tidak terjadi kesalahan maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program BIOS setup. Nah, jadi yang proses yang ketiga ini, komputer yang sudah kita rakit, kita coba, kita uji, ternyata sudah bisa menampilkan tampilan pada sebuah monitor. Jadi kita tinggal masuk ke BIOS setup untuk mengatur atau konfigurasi pada komputer tersebut. Yang keempat, memeriksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus diubah nilainya, terutama kapasitas disk dan boot sequence. Ini masuk ke pembahasan pada konfigurasi BIOS. Nanti insya Allah akan dibahas pada bab berikutnya yang lebih rinci membahas tentang konfigurasi BIOS. Nah, setelah kita masuk BIOS dengan pengaturan mulai date and time, kemudian boot sequence dan pengaturan yang lainnya, kita keluar dengan menyimpan. Ada menu pengaturan save and exit biasanya seperti itu, atau kita tekan tombol F10. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis BIOS. Yang pertama ada AMI BIOS, kemudian ada Our BIOS, kemudian ada Ponic BIOS. Nah, di sini jenis-jenis beep-nya atau kode beep sedikit berbeda dengan tipe-tipe BIOS tersebut. Ini ada AMI, nanti kode beep-nya berbeda dengan kode beep punyanya Our BIOS ini. Kemudian punyanya Ponic BIOS ini juga berbeda kode beep-nya dengan Our BIOS dan juga AMI BIOS. Nah, ini penjelasan atau uraian dari kode beep Our BIOS dengan tanda satu beep pendek, berarti komputer dalam keadaan baik. Jika komputer dinyalakan kemudian bunyi beep atau tit gitu, biasanya komputer berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, satu beep panjang, biasanya tit terus menerus itu. Ini menjelaskan bahwa terjadi kesalahan pada memori atau RAM. Dan yang ketiga, satu beep panjang, dua beep pendek, kerusakan pada modul DRAM parity. Nah, di sini jika komputer dinyalakan muncul bunyi beep satu kali panjang, kemudian dua beep pendek, contohnya titit beep. Itu menjelaskan bahwa terjadi kerusakan pada modul DRAM parity. Dan indikasi yang keempat yaitu satu beep panjang dan tiga beep pendek. Nah, ini menjelaskan terjadi kerusakan pada bagian VGA. Beberapa komputer yang tipe lama biasanya masih menggunakan VGA card. Nah, jika terjadi kesalahan pada VGA card ini atau tidak dikenali, berarti ada masalah pada VGA dengan tanda satu beep panjang dan tiga beep
saja. Ini biasanya bip 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 seperti itu. Nanti kita akan pelajari ketika praktek. Kemudian indikasi yang kelima dari award BIOS adalah bip terus menerus. Ini menjelaskan kerusakan pada modul memori atau memori video. Kemudian kode pada AmiBIOS. Nah, pada AmiBIOS ini jika terjadi kerusakan pada DRAM 1 bit pendek. Kemudian yang kedua bit pendek. Ini sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM parity. Nah, tanda yang ketiga pada AmiBIOS adalah 3 kali bit pendek. Ini menjelaskan bahwa BIOS gagal mengakses memori 64KB pertama. Nah, yang keempat, 4 bit pendek atau timer pada sistem gagal bekerja. Jika muncul bunyi 5 bit pendek, motherboard tidak dapat menjalankan prosesor. Nah, pengecekan input proses output. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengecekan dari input device, kemudian proses, kemudian output. Nanti rangkaian seperti apa. Jadi tampilan input device ketika proses POS itu seperti ini. Nah, tampilan input device ketika deteksi hardware adalah tampilannya seperti ini. Ini meliputi keyboard, mouse, dan apabila keyboard mengalami masalah akan ada konfirmasi pada layar POS. Nah, keyboard error, not detect, atau kita tidak bisa menekan tombol F2 atau del. Untuk mouse masuk ke menu BIOS, bila hal tersebut terjadi maka bisa dipastikan keyboard rusak atau pemasangan terminal keyboard kurang tepat. Nah, di sini ada pesan errornya. Ya, kita menguji sebuah komputer, sudah kita coba nyalakan, ternyata ada tampilan seperti ini. Ini menjelaskan bahwa keyboardnya bisa pemasangannya mungkin tidak pas, atau keyboardnya memang yang sudah bermasalah atau rusak. Jadi kita cek ulang, kita coba cabut ulang keyboardnya yang dipasangkan pada port bagian belakang, kemudian kita pasangkan lagi. Jika sudah normal berarti pesan errornya ini sudah tidak ada. Berikutnya pada proses device dari rangkaian pengecekan. Pengecekan perangkat proses pada BIOS biasanya berjalan secara otomatis pada waktu POS mulai bekerja. Apabila ada kesalahan perangkat, hasilnya akan ditampilkan pada monitor. Berikut contoh gambar informasi perangkat proses pada POS. Nah, di sini ketika proses ini pada tampilan monitor akan muncul seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada BIOS manufacturer. Di sini tipe BIOSnya apa? Ini kan award. Nah, di sini ada award BIOS yang digunakan. Nah, di sini ada spesifikasi komputer yang kita gunakan. Kemudian ada memori. Di sini memorinya berapa mega atau berapa giga di sini terbaca. Kemudian ada prosesor dan harddisk yang kita pasangkan. Ini mereknya apa, tipenya apa, ini terbaca di sini. Kemudian beberapa tambahan seperti ada optical drive di sini juga terbaca. Berikutnya pengecekan pada output device. Nah, ini adalah pengecekan output device. Dan untuk perangkat output pada BIOS, apabila gambar tidak tampil pada monitor berarti ada kesalahan pada pemasangan VGA atau memori atau monitor itu sendiri yang mengalami kerusakan. Jadi ketika sudah mencoba ternyata pada monitor itu tidak menampilkan apapun. Jadi ada kemungkinan bahwa bisa jadi VGA yang kita gunakan itu bermasalah atau monitor itu sendiri yang bermasalah. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan pada pembelajaran kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah akan kita bahas lagi pada tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.